setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Shalom, Jemaat GKMI Anugerah yang terkasih di dalam Kristus. Bulan ini kita bersama-sama memperingati 75 tahun kemerdekaan negara kita. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa kita. Sebagai anak negeri, mari kita bersama-sama bersatu hati, kita bersinergi di tengah-tengah bangsa yang sedang menghadapi persoalan pandemi. Masih dalam suasana kemerdekaan, ada satu kemerdekaan yang juga tidak kalah penting di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Ya, Kristus telah memerdekakan kita. Ini adalah fakta iman, sekaligus sebuah kenyataan yang bisa kita nikmati di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oleh sebab itu, doa dan harapan saya, kiranya melalui ibadah yang kita selenggarakan selama 1 bulan ini, jemaat sekalian ditolong untuk dapat menikmati akan karya kemerdekaan Kristus secara nyata di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kita bersama-sama juga akan ditolong untuk mengisi kemerdekaan yang Kristus berikan
bagi dan untuk kemuliaan namanya. Selamat berbakti, selamat mensyukuri anugerah kemerdekaan yang Kristus berikan. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saat ini sedang bersama-sama dengan kami di ibadah online pada pagi hari ini. Shalom. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Agustus pada saat ini. Ya, bulan Agustus adalah bulan yang sangat bermakna dan bersejarah bagi bangsa kita Indonesia yang saat ini sedang berjuang untuk keluar dari krisis. Proses jatuh bangun adalah hal yang biasa di dalam kehidupan bangsa kita. Kita harus terus mendoakan bangsa kita. Bapak Ibu, sebagai umat Tuhan yang sudah ditebus dan dimerdekakan, mari bersama dengan umat Tuhan di segala tempat, kita mau katakan kepada Tuhan, Tuhan, Engkaulah yang layak untuk ditinggikan dan disembah dan dipuji. Karena segala perbuatan-Mu yang sungguh ajaib bagi kehidupan kami, yang sudah membawa kita keluar dari tempat yang gelap ke tempat yang terang. Mari bersama-sama katakan, berdiri di tengah umat-Mu, dari segala suku bangsa, kami umat-Mu yang telah ditebus dan telah diselamatkan. Tiada kata yang layak, tiada kata layak untuk
Ibadah online GKM Anugerah pada hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Allah, Sang Pencipta langit dan bumi, yang dalam kasih dan setia tidak pernah meninggalkan buah pekerjaan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita. Mulia bagi Bapa. Kita terambil dari Efesus 4 ayat 31-32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin, amin, amin. Saat kita mengikuti Tuhan, Dia menyediakan pertolongan dan kekuatan yang kita perlukan. Karena begitu kasih-Nya yang besar kepada kita, Dia, Tuhan, sudah mengorbankan dirinya dengan tujuan yang jelas, yaitu mendamaikan kita dengan Allah dan membuat kita merdeka dari segala dosa yang membelenggu kita, dosa kedagingan kita. Tetapi oleh darah-Nya, oleh bilur-bilur-Nya, kita sudah disembuhkan, baik itu sakit secara jasmani maupun apa yang ada di dalam diri kita, kepahitan-kepahitan yang ada. Oleh darah-Nya kita dibebaskan. Ku menangkan
itu datang. Hanya ada satu nama yang dapat memberikan kita kelepasan, dapat memberikan kita kelegaan. Hanya satu nama, mari datang kepada Dia. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat
Selamat hari Minggu jemaat Tuhan. Sukacita besar bagi setiap kita yang diperkenan Tuhan hadir di hari Minggu ini. Bulan ini kita mengingat peristiwa besar, terbesar bagi Indonesia, di mana kita mengalami kemerdekaan. Dan selama bulan ini kita akan bahas bersama-sama merdeka. Jika saya mengucapkan merdeka, 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 itu kemerdekaan Indonesia yang kemudian dialami gegap gempita oleh banyak orang di seluruh Indonesia. Dan kita mengalami kemajuan di mana-mana. Bersyukur hari ini gereja kita bersama-sama mengingat perbuatan Tuhan bagi bangsa kita, sekaligus perbuatan Tuhan yang harusnya terjadi juga bagi setiap kita. Mari kita bersama-sama mendalami firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah yang hidup, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang terjadi dengan begitu ajaib menyelamatkan kami dan menebus dengan harga lunas dibayar. Dan hari ini kami orang percaya bersama-sama beribadah menyembah Tuhan. Tuhan, gunakanlah kami. Menyembah, perbaikilah kami untuk makin bersesuaian dengan-Mu. Terpuji Engkau Bapa. Tolong anugerah Tuhan memimpin kami mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibrani 12. Kita baca bersama-sama ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jagalah. Efesus 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Selamat mengingat perbuatan Tuhan bagi bangsa kita, kemerdekaan. Hari ini kita akan bahas satu tema yang begitu penting untuk kita alami dan dalami dan wujudkan dikatakan dalam kehidupan kita, yang akan membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa pertumbuhan bagi kita pribadi dan bagi keluarga kita dan bangsa kita. Mari kita dalami. Tema kita hari ini sama-sama kita baca. Merdeka dari kepahitan. Merdeka dari kepahitan. Jemaat Tuhan, pikirkan bersama-sama mengenai tema ini. Merdeka dari kepahitan. Anda pernah mengalami kepahitan? Hampir setiap orang pernah mengalami kepahitan. Maroh jahat pernah? Pernah. Bahkan saya bisa menangis terseduh-seduh beberapa lama karena kepahitan yang terjadi. Apa yang dimaksud dengan kepahitan? Mari kita dalami. Kita tidak akan mengentengkan tema ini, karena memang tema ini berat dan pengalaman banyak orang yang kemudian bahkan beberapa di antaranya membunuh dirinya, menghancurkan dirinya, menghancurkan rumah tangganya, menghancurkan gerejanya. Jemaat, apa itu kepahitan? Kepahitan adalah perasaan sinis yang menghasilkan kebencian terhadap orang lain. Sinis, sebal. Atau keadaan mental yang sengaja tidak mau melepaskan, secara sengaja tidak mau melepaskan perasaan marah yang siap menyerang kapan saja, setiap saat. Yang ketiga, dikatakan begini, tajam seperti panah atau berbau tajam, tidak menyenangkan, beracun. Kalau Anda nanti masuk ke dalam kitab Bilangan, dikatakan ada orang berdosa karena perzinahan dikasih minuman yang beracun. Itu maknanya di situ. Kepahitan. Ketika diminum, kemudian minuman yang beracun itu merusakkan bagian-bagian dalam,
merusakkan dikatakan Sarah, kemudian mematikan orang tersebut. Itu kepahitan, Bapak Ibu sekalian. Atau keadaan mental atau emosi yang menggerogoti, pikirannya diracuni. Menggerogoti, Anda mengerti kata-kata menggerogoti? Itu bisa memutuskan kabel di rumah Anda. Menggerogoti, itu bisa katakan merusakkan banyak orang, merusakkan dikatakan banyak barang di rumah Anda. Itu kepahitan. Kepahitan bukan sesuatu yang mudah dilepaskan. Kenapa? Bayangkan sama-sama. Karena diperlakukan oleh orang-orang dekat. Istri melakukannya kepada suaminya, suami melakukannya kepada istrinya, anak kepada orang tuanya, orang tua kepada anaknya. Anda bisa bayangkan? Itu terjadi dan itu memahitkan. Kenapa? Ditolak, ditipu, dimanfaatkan, direndahkan, dikhianati. Bayangkan, orang terdekat yang kepadanya Anda menyerahkan diri Anda, orang terdekat yang kepadanya Anda bersandar, tapi kemudian dia menipu. Anda pernah mengalaminya? Dan itu bisa terjadi di mana saja, termasuk gereja. Kalau Anda pernah mengalami di gereja, Anda akan menjadi sulit datang ke gereja. Bahkan ketika Anda mendengarkan firman Tuhan di gereja, Anda menjadi apatis. Bicara mengenai kasih, Anda membuangnya karena Anda merasa pahit. Bicara mengenai kebersamaan, Anda membuangnya karena Anda pernah dikhianati. Jemaat, kalau ini terus-menerus menjadi pengalaman hidupmu, kau akan dipatahkan, kau akan dihancurkan. Dan kau bukan menghancurkan dikatakan hanya dirimu, kau akan menghancurkan banyak pihak. Cuma, mari, dapat kepahitan, menolak didamaikan, berujung pada murka, menghasilkan perkelahian, fitnah karena kebencian, perpisahan. Suami meninggalkan istrinya, istri meninggalkan suaminya, anak-anak dikatakan mengalami tawar hati di rumahnya, apatis. Saya katakan tadi, ujungnya bisa bukan hanya kepada perpisahan, tapi kepada kematian. Cuma, pikirkan bersama-sama. Bila disimpan, dipelihara, pasti menggerogoti hidup. Ujungnya apa? Hangus. Jika disimpan, jika dipelihara, jika dibiarkan terus-menerus dikatakan dalam hati kita, pikiran kita, itu menghancurkan diri kita masing-masing. Karena jemaat, hari ini, bukankah tujuan hidupmu dan tujuan hidupku adalah untuk bangun, untuk mengalami kemenangan? Karena itu jemaat, jika kepahitan akan menghancurkan hidupmu, maukah kau hari ini bersama-sama dengan saya berkata, no, saya memilih jalan Tuhan, no, kepahitan bukan bagian hidup saya. Yusuf, satu contoh mulia dalam Alkitab yang mau memaparkan kepada kita hari ini mengenai kepahitan. Bagaimana dia mengalami kepahitan dan bagaimana memperlakukan dirinya dikatakan melawan kepahitan. Cuma Tuhan dianiaya abang-abangnya, dijual abang-abangnya, jadi budak belian. Anda bisa bayangkan? Kalau orang lain yang tidak aku kenal menyakiti aku, mungkin aku bisa melawannya. Tapi sekarang para abang yang menyakiti aku, para abang yang kepadanya aku bercerita, kepada abang yang kepadanya aku minta tolong, kepada abang aku minta diajari sesuatu, hari ini justru abang itu menjual. Hendak membunuhnya pertama-tama, kemudian dijual. Ujungnya apa? Dia menjadi budak belian. Anda bisa bayangkan, seorang bernama Yusuf begitu dimanja oleh ayahnya. Seorang bernama Yusuf bisa bekerja dengan ringan di rumah ayah ibunya, sekarang menjadi budak yang tidak punya hak, yang ada padanya hanya kewajiban. Siapa yang melakukannya? Abang-abangnya. Kalau dia terus-menerus memikirkan perbuatan abangnya, dia tidak akan menjadi siapa-siapa. Tapi hebat sekali Bapak Saudara yang mencintai Tuhan. Baca sama-sama. Yusuf menolak menjadi korban dari kepahitan. Yusuf menolak. Betul mengalami kepahitan, betul mengalami aniaya, betul dijual abang. Tapi hidup harus terus berjalan.
menolak kepahitan. Apa yang terjadi ketika dia menolak menjadi korban kepahitan? Sama-sama baca jemaat Tuhan. Budak di rumah Potifar itu karena perbuatan abang. Tapi lihat, ia menjadi budak kepercayaan. Menolak menjadi korban kepahitan. Dia difitnah, dipenjara. Tapi lihat, dia menolak menjadi korban kepahitan. Orang ini menjadi orang kepercayaan di penjara. Narapidana kepercayaan. Kemudian ia menolong orang di penjara. Tapi dia dilupakan. Anda bisa lihat. Bukan hanya abangnya yang melawannya. Bukan hanya abangnya yang menyanyiakannya. Sekitarnya dikatakan menolaknya. Menjadi budak. Kemudian masuk penjara. Di penjara dilupakan. Jemaat, kalau dia mau cari alasan untuk kepahitan, dia punya modal begitu banyak. Kalau dia mau hancur dikatakan dengan segala kepahitan dia alami, dia akan mengalami berbagai-bagai hal. Dia punya modal begitu banyak. Tapi dia bersama-sama, dia menolak menjadi korban. Apa yang dilakukan selanjutnya? Dia melakukan perbuatan mulia. Fokus kepada kehendak Allah. Jemaat, kalau kau fokus pada sakit hatimu, kalau kau fokus kepada yang lain, kalau kau fokus dikatakan kepada iri hati, kalau kau fokus kepada kebencian saudaramu, kepada fitnah, energimu habis. Tapi kalau kau fokus kepada kehendak Allah yang kau lakukan akan menambahi kekuatanmu, kau akan mengalami kemenangan. Yusuf melakukannya. Dia bersama-sama. Bagi orang Israel, mimpi itu bukan sesuatu yang biasa. Yusuf pernah bermimpi 11 berkas gandum tunduk kepada gandum Yusuf. Mimpi yang lain diceritakannya kepada abang-abangnya dan kepada ayahnya. 11 bintang, matahari dan bulan tunduk dan menyembah kepada Yusuf. 2 kali mimpi yang sama. Yang mau mengatakan ada sesuatu yang besar di situ. Ada sesuatu yang mulia di situ. Abangnya tidak percaya. Papanya memarahi dia dengan berkata, kau jangan bicara seperti itu kepada masa papamu dan mamamu dan papamu akan sujud kepadamu. Itu kata ayahnya. Tapi lihat bersama-sama. Ayahnya menaruh mimpi Yusuf di hatinya. Apa artinya? Dia tidak mengabaikannya. Dia meneguhkan Yusuf dengan mimpinya. Dan Yusuf kemudian melihat hidupnya dengan mimpi itu ada pernyataan Tuhan. Cuma Tuhan, lihat bersama-sama. Jika kau fokus kepada kehendak Allah, yang terjadi adalah hidupmu akan kau pasang, kau lakukan, kau fitkan dengan kehendak Allah. Kalau itu rel, maka dikatakan yang ada padamu akan ada di atas rel dengan begitu baik. Kau cocokkan dikatakan dengan rel tersebut, rodamu. Kenapa? Sesuai kehendak Allah. Fokus kepada kehendak Allah. Yusuf, apa yang dia lakukan? Oh, ia fokus kepada kebenaran. Bukan sekedar meratapi Sikon. Bukan. Dia kembangkan diri. Dia menjadi budak terbaik. Kembangkan diri maksimal. Dia menjadi orang kepercayaan. Dia bersama-sama. Mungkin pekerjaan yang menghinamu. Mungkin dikatakan di rumahmu kau direndahkan orang. Abangmu pandai. Adikmu begitu super. Engkau sederhana. Kau mungkin minder. Ada kalimat dikatakan merendahkan, kau langsung rendah diri. Kenapa? Engkau kurang pandai dibandingkan abangmu dengan adikmu. Engkau biasa. Tapi orang muda, tahukah engkau? Ada tujuan Tuhan dalam menciptamu. Unik. Teman-teman orang tua, jika engkau kadang pernah diremehkan oleh keluarga lain, kau mungkin mengalami kepahitan di situ. Dengarkan bersama-sama, fokus kepada kehendak Allah. Engkau akan mengembangkan yang ada padamu, Sakit hati tidak lagi akan menjadi kepahitan bagimu, tidak akan menjadi rintangan hambatan yang mengalahkan engkau. Engkau akan menjadi seorang yang bisa mengembangkan diri, maju langkah demi langkah. Mungkin tidak secepat orang lain, tapi jelas mengalami kemajuan demi kemajuan. Hidup kita bukan demi kata orang, bukan? Tapi demi kehendak Tuhan. Fokus kepada kehendak Allah. Yang ketiga, jemaat. Yusuf tidak memakan kepahitan. Ia melakukan kehendak Allah.
Yusuf melakukan kehendak Allah. Ia tidak membiarkan dirinya menjadi korban kepahitan. Ia fokus kepada kehendak Allah, bukan kepada kepahitan. Ia mewujudkan kehendak Allah, bukan kehendak kepahitan dan kehendak menghancurkan orang lain atau marah kepada orang lain yang akan menggerogoti dikatakan diri. Oh, dia melakukannya. Cuma Tuhan, ia fokus kepada kebenaran. Ia melakukan kebenaran. Lihat bersama-sama. Dia menolak seorang perempuan cantik, istri Potifar. Ia fokus kepada kebenaran. Dia mengatakan kata besar. Semua hal di rumah ini Tuan Potifar telah serahkan kepadaku. Tapi engkau tidak. Kenapa? Karena kau istrinya. Dan dia menambahkan kalimat besar. Masakan aku melakukan dosa sebesar ini di hadapan Allahku? Oh, dia fokus kepada kehendak Allah dan dia mewujudkan kehendak Allah. Apa terjadi kemudian? Ia menjadi seorang yang dipercayai. Ia percayai Tuhan dalam masa paling sulit. Dalam masa paling sulit dia percayai Tuhan. Dan dia bersama-sama. Belum pernah kepercayaanmu kepada Tuhan akan ditinggalkan oleh Tuhan. Kepercayaanmu kepada Tuhan sesuatu yang berharga. Itu kata Alkitab. Itu kata Alkitab. Oh jemaat Tuhan, mari. Bukan kepahitan, tetapi pengampunan yang Yusuf lakukan. Melihat maksud dan rencana Allah dalam semua kepahitan yang dia alami, dalam semua kesulitan yang dia alami. Bukan terus-menerus meratapi diri, tapi dia melihat apa maksud Tuhan dalam hal ini. Kalau itu terjadi jemaat Tuhan, apa terjadi? Kita bersama-sama melihat semua penghinaan dan serangan buruk dari perspektif Allah. Melihat semua serangan buruk dan penghinaan dari perspektif Allah. Kalau kau dan saya coba melakukannya, Bapak Ibu, apa yang terjadi kira-kira? Bukankah Allah yang menyertai hidup kita? Bukankah Allah yang memimpin hidup kita? Artinya apa? Belum pernah apa yang terjadi pada hidupmu menjadi sesuatu kesia-siaan. Yang terjadi dalam hidupmu ada tujuan Allah di situ. Dan kalau kau menganggap sebagai tujuan Allah bagimu, kau akan berkembang di situ. Cuma Tuhan, Yusuf mengatakan kalimat-kalimat ini di akhir kehidupan. Dia berkata, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Kalimat-kalimat ini dikatakan ketika Yakub baru saja meninggal. Saudaranya mulai berkata, oh dia akan balas dendam kepada kita. Dia pasti akan mengancam kita, dia pasti membunuh kita. Mari kita minta ampun dan sujud kepada dia. Tapi Yusuf mengatakan kalimat-kalimat besar. Dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Artinya apa? Dia belum pernah menganggap perbuatan abang-abangnya perbuatan yang baik. Bukan. Sekalipun Allah bisa mereka-rekakan yang baik dari semua itu. Menjadi kebaikan, rencana Allah yang besar. Dia belum pernah menganggap perbuatan abang-abangnya baik. Tapi dia lihat dari perspektif Allah. Dia menjadi orang yang bisa bersyukur. Dia melanjutkan kalimat-kalimatnya. Memang kamu telah berkata-kata yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah berkata-katanya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut. Aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Jemaat, perhatikan bersama-sama. Oh, seorang yang harusnya mengalami kepahitan ini, ketika dia menolak menjadi korban, ketika dia fokus kepada maunya Allah, dia melakukan maunya Allah, dia melihat penderitaan dari perspektif Allah, apa yang terjadi? Bahkan dia bisa menghiburkan orang-orang yang mencelanya. Dia menopang orang-orang yang mencelakakannya. Yang membawa orang-orang mencelakakannya kemudian mengerti kasih karunia Allah, kemuliaan Allah. Oh, haleluya. Abraham Lincoln mengatakan kata-kata besar. Kalau Anda mau tahu rahasia seorang besar adalah berikan dia kekuasaan. Ketika orang berkuasa dan dia menjadi seorang yang menjadi pelayan, menyelayani begitu baik, dia seorang yang agung dan Yusuf seorang agung. Jemaat Tuhan, dalam pengalaman pahit dikhianati, kita dapat bertumbuh dan berkembang. Ini pengalaman Yusuf. Yusuf menjadi contoh bagaimana melakukannya. Menjadi contoh bagaimana melakukannya. Saya pribadi,
Ketika saya mengalami kepahitan, Bapak Ibu, apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah saya mengingat Tuhan. Saya mengingat Tuhan. Bapak Ibu, 2007 saya mengalami kepahitan besar sebagai seorang hamba Tuhan. Anda bisa bayangkan? Saya harus mundur dari satu gereja. Bukan karena pelayanan saya tidak berkembang, sangat berkembang. Bukan karena saya tidak mencintai gereja, saya sangat mencintai gereja. Tapi saya harus mundur karena ada tangan kuat dan saya tidak mau melawan. Jemaat, kamu bisa bayangkan? Cintaku ditolak. Hari itu anakku yang kecil dalam kandungan. Istriku sakit-sakitan karena mengandung tuh. Pingsan. Bagaimana hatiku? Bagaimana perasaan? Lahirlah anak itu, istriku masih terus sakit-sakitan. Anak ini rupanya mengalami gangguan dalam kandungan sehingga dia gampang muntah, dia gampang merasa tertolak. Kepada siapa saya menjerit? Kepada Tuhan. Saya kerap kali diundang oleh jemaat kalau ada pernikahan anak-anaknya sebelum saya selesai dari gereja itu. Tapi kemudian ketika saya sudah mundur pun dari gereja itu, saya masih diundang. Pikirkan bersama-sama. Dahulu saya menyalami jemaat ketika saya datang di pesta mereka. Menyalami orang-orang di meja-meja lain. Hari ini sesudah saya mundur dan saya mengalami kesakitan dan hati yang tergores, apa yang saya lakukan? Anda tahu? Anda tahu jemaat? Yang saya lakukan adalah saya mengingat perbuatan Tuhan yang menebus saya. Dia dikhianati, dicaci maki, dipukuli, diludahi, kemudian dia mengalami penyalipan dan mati. Buat siapakah? Maroja. Saya bersyukur dengan melihat Tuhan. Melihat Tuhan yang menebus Maroja. Maroja diberikan kekuatan berdiri, kembali menyalami semua jemaat yang datang ketika ada di pesta tersebut. Saya mengajak istriku, awalnya dia tidak kuat, tapi kemudian dia mengikuti aku berdiri bersama-sama, menyalami jemaat demi jemaat, dari meja demi ke meja. Dan orang yang paling bertanggung jawab dengan keadaan itu, saya menyalami dia. Kenapa jemaat? Oh, saya menolak jadi korban kepahitan. Saya hebat? Tidak. Saya terus bergumul, saya terus berjuang. Tapi ingatlah bersama-sama, jika kau membiarkan kepahitan meluluhlantakkan hidupmu, engkau akan mengalami kehabisan. Kau akan mengalami hangus. Tapi ada pilihan lain, yaitu kau mengalami kemenangan. Membuang kepahitan. Tidak pernah gampang. Sama seperti Yusuf pun tidak pernah gampang. Dia mencobai saudara yang sudah berubah atau belum. Dia melihat mereka, apakah sudah terjadi perubahan atau belum. Tapi dia sudah mulai. Tidak mau jadi korban. Fokus pada kehendak Allah, melakukan kehendak Allah, dan melihat semua penderitaan dan keburukan yang dia alami dari perspektif Tuhan. Oh jemaat, melihat rencana Tuhan dalam semua kepahitan yang kita alami, melihat luka dan penderitaan sebagai cara alat Tuhan yang besar, bagi rencana Tuhan yang lebih besar lagi bagi hidup kita. Anda akan menjadi alat Tuhan di mana Anda ditempatkan oleh Tuhan ketika Anda melihat dari perspektif Tuhan. Untuk kebaikan keluarga, bangsa Mesir, bangsa sekitar Mesir, itu menjadi berkat Yusuf, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya sangat meyakini engkau, keluargamu, anak-anakmu, ketika kita belajar bersama-sama tidak menjadi korban dari kepahitan, tapi kita mengalami kemenangan, kita akan menjadi berkat, dikatakan bagi rumah tangga kita, atau dimanapun Tuhan menaruh kita. Kita akhiri pertemuan kita, sama-sama kita baca dengan keras, sama-sama. Paksa diri untuk menang, memilih, menjadi korban kepahitan, getir, atau Anda berkata, saya melepaskan, memberikan pengampunan, dan kau boleh berteriak hari ini bersama-sama dengan saya. Merdeka. Merdeka. Dalam Tuhan, aku merdeka dari kepahitan. Mari kita berdoa.
kepalamu dan teriakkan kepada Tuhan isi hatimu. Ia mendengar, ia menjawab. Tuhan, beberapa dan saudaraku yang bersama-sama hamba-Mu berbakti hari ini mendalami firman-Mu, mungkin sedang mengalami kepahitan. Mungkin di awal khotbah mereka berkata, Bapak sih ngomongnya gampang. Tapi tidak Tuhan, bagiku pun tidak pernah gampang. Aku menangis, tapi aku tidak menjadikan diriku korban. Aku memilih untuk mengalami kemenangan. Melihat Engkau Tuhan yang menanggung aku, yang menderita bagi aku. Melihat Yusuf, terlalu banyak alasan untuk dia mengalami kepahitan. Tapi dia fokus pada maunya Tuhan. Melakukan maunya Tuhan. Melihat semuanya dari perspektif Tuhan. Yang akhirnya dia sanggup berkata, memang orang-orang mereka-rekakan yang jahat. Tapi Tuhan mendatangkan kemuliaan, kebaikan dari semua kejadian yang rumit dia alami. Dan Tuhan, Engkau mengingat hamba-Mu, dia diangkat sedemikian rupa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Hari ini, bahwa semua jemaat-Mu yang bersama-sama mendalam firman-Mu, berketetapan hati, dan mereka pun akan menjadi berkat bagi rumah tangga mereka, berkat bagi gereja mereka, bahkan berkat bagi bangsa ini. Dalam Tuhan Yesus berkuasa, kami berseru, kami berdoa, haleluya. Amin. Tuhan berkati kita. Saya sejak kenal Tuhan Yesus, saya mendapatkan kekuatan yang lebih dari diri saya yang sebelum saya kenal Tuhan Yesus. Karena dulu semenjak saya menjalani kehidupan, banyak sekali rintangan, cobaan. Tapi di sisi lain saya sering mengeluh sama Tuhan. Kok Tuhan selalu ngasih cobaan ke saya? Seakan-akan Tuhan gak sayang lagi sama saya. Saya mulai sedikit membenci Tuhan. Dan di mana ada satu kejadian yang menurut saya berada di titik paling rendah dalam kehidupan saya. Saya putus asa, lalu saya pernah memutuskan untuk bunuh diri karena saya nggak punya siapa-siapa lagi gitu. Orang tua saya udah nggak ada, saudara-saudara saya pada nggak memedulikan saya, dan saya pikir Tuhan juga nggak sayang sama saya gitu. Tapi banyak orang yang maksudnya masih kasih support sama saya hingga saya dikenalkan oleh teman saya, yaitu Tuhan Yesus yang selalu memberikan kekuatan sama saya. Semenjak saya kenal dengan Tuhan Yesus, saya berdoa mendekatkan diri padanya, saya jadi punya kekuatan lebih gitu. Jadi yang dulu saya sering ngeluh dan gak percaya dengan kehidupan yang kedepannya, takut, tapi untuk sekarang saya jadi tenang dan yakin gitu, karena saya pikir Tuhan selalu ada di sisi saya gitu, dan saya nggak pernah sendiri karena Tuhan masih sayang sama saya, mungkin dengan jalan yang lain. Untuk saat ini memang kehidupan saya juga masih belum terlalu lancar dan masih banyak rintangannya, tapi saya udah lebih kuat dan lebih yakin kalau Tuhan Yesus punya rencana yang baik untuk saya. Untuk komunitas, terutama untuk saat ini kan saya lagi ikut connect ya, bisa kenal juga sama teman-teman satu iman. Di situ saya jadi lebih yakin gitu kalau saya nggak sendiri gitu. Setelah saya
ikut connect dan kenal dengan teman-teman yang lain. Saya merasa kekuatan saya jadi lebih tinggi dan lebih percaya gitu kalau masih banyak orang di sekitar saya yang peduli sama saya. Di situ mungkin Tuhan udah memilih jalan buat saya untuk kenal dengan mereka dengan berbagai latar belakang, dan dengan dari situ juga saya meningkatkan kepercayaan diri saya untuk beradaptasi dengan mereka. Terus dan untuk saat ini saya masih dalam kelas katekisasi. Sana juga banyak teman-teman yang seperti saya. Saya juga berbagi pengalaman dengan mereka. Gimana sih awalnya kalian bisa mengenal dan dekat dengan Tuhan Yesus. Saya sering sharing, sering mengasih penguatan dan motivasi juga untuk saya. Semoga dengan saya bisa kenal dengan teman-teman saya dan komunitas-komunitas yang saya ikuti, saya bisa lebih berani dan lebih percaya diri dengan apa yang Tuhan berikan kepada saya. Saya lebih kuat lagi dalam menghadapi rintangan, dan saya juga akan dan tidak berpikir kalau saya tidak sendiri di dunia ini. Banyak orang di sekitar saya yang peduli sama saya. Hidup yang sudah dipulihkan dan diisi oleh Kristus membuat sukacita kita melimpah di dalam diri kita, dan mari kita tularkan itu kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus. Mari katakan, perubahan ajaib terjadi pada diri kita. Perubahan ajaib terjadi padaku sejak ku terima Yesus. Ada terang dan harapan dalam hidupku sejak ku terima Yesus. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, jalan dosa dan bab telah ku tinggalkan. Sejak ku terima Yesus, dosa terhapus, aku disucikan. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, sekarang harapan dan selamatku sempurna. Sejak ku terima Yesus, aku kan imbang hatiku tetap teguh. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, sejak ku terima Yesus, jiwa raga dipenuhi sukacita. Sejak ku terima Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa.
Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih karena kami bersama-sama boleh Tuhan ajar melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta Marojahan, tentang bagaimana Tuhan kami boleh terbebas dari kepahitan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang akan membebaskan kami. Kami tahu Tuhan, kuasa-Mu dan kasih-Mu sanggup untuk membebaskan kami dari segala kepahitan di dalam hidup kami. Meskipun Tuhan kami terkadang sulit untuk mengampuni, tetapi kami tahu bahwa Engkau Tuhan mengampuni kami. Oleh karena itu ajar kami untuk mengampuni orang juga yang bersalah kepada kami. Kami mengingat Tuhan bagaimana Engkau di atas kayu salib, Engkau berkata, Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong mampukan setiap kami anak-anak-Mu untuk bisa mengikuti teladan-Mu. Kami mau mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, buat kami Tuhan, buat kami mengerti dan sanggup kami untuk berjalan di dalam kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di dalam kelemahan tubuh. Kami mengingat untuk Pak Abdi, kami mengingat untuk Bapak Wiwi Herliawan, kami berdoa untuk Ibu Lucy Indriatno, kami berdoa untuk Ibu Inawati, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan, Engkau mengingat mereka di dalam kelemahan tubuh mereka. Tuhan, Engkau yang menguatkan, kiranya hati mereka tetap bersukacita dan berpengharapan kepada Tuhan. Karena Engkau Tuhan Yesus adalah Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami berdoa terus Tuhan juga untuk bulan-bulan ini di mana kami bersama-sama akan merayakan akan kemerdekaan negara kami. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan memberkati para pemimpin negara kami bersama-sama untuk membangun negara ini Tuhan, membawa Indonesia memiliki damai sejahtera. Berkati Tuhan setiap rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur juga setiap kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu juga Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat Indonesia boleh dibebaskan, mengalami pembebasan daripada Tuhan, dibebaskan daripada ikatan belenggu-belenggu dosa, belenggu-belenggu ketamakan. Tuhan, kami berdoa biar setiap rakyat Indonesia Tuhan boleh mengalami kemerdekaan, diberikan hati yang takut akan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau sanggup Tuhan membawa Indonesia mengalami kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, sanggup Tuhan membawa Tuhan bangsa Indonesia Tuhan mengenal Engkau Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan terus Tuhan untuk pemerintah kami di dalam upaya penanganan COVID. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan memberkati terus Tuhan, gugus tugas Tuhan, Tuhan memberkati Tuhan setiap petugas-petugas di lapangan, Tuhan setiap rakyat Indonesia Tuhan untuk bisa bekerja sama untuk menangani, memutus rantai COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk ibadah kami, setiap jemaat-Mu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah pagi hari ini dan kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hai Anugerah Kids, aku tunggu ya di sekolah minggu online 9 Agustus jam 10 pagi hanya di YouTube channel GKMI Anugerah. See you. For me, oh, what I'm singing about how you set
Warta Jemaat Minggu 9 Agustus 2020. Yang pertama, Bapak Ibu dapat scan barcode dari BCA Mobile untuk persembahan, perpuluhan, dan ucapan syukur melalui QR di samping ini. Atau transfer ke BCA Yayasan GKMI Anugerah Jakarta 26170311988. Dan untuk teman-teman teens, berita baik, kita akan ada persekutuan lagi tanggal 23 Agustus, mulai 23 Agustus jam 5 sore, nanti akan diberitakan via grup WhatsApp teens. Dan ingat, untuk jadwalnya, minggu pertama kita akan tetap gabung bersama ibadah online umum, seperti selama ini kita beribadah bersama dengan umum, karena ada perjamuan kudus. Dan untuk minggu kedua sampai minggu kelima, nanti ada persekutuan via Zoom. Untuk lebih lanjutnya, stay tune aja di grup WhatsApp-nya. Kelas katekisasi dibuka kembali pada September 2020. Maka sekarang dari Agustus ini sampai nanti akhir, kita membuka pendaftaran diri. Silahkan jemaat, teman-teman, atau siapapun yang ingin belajar, silahkan dapat mendaftarkan diri di WhatsApp Sekretariat. Pokok doa. Pokok doa yang pertama, kita berdoa untuk jemaat yang sedang sakit dan dalam proses pemulihan. Yang pertama, Ibu Luciana, yang saat ini dirawat di rumah sakit, Ibu Debbie, Maklan, Pendeta Yesaya Abdi, Ibu Gio, Ibu Inawati, Bapak Budiono, Ibu Dario, Saudara Dio, dirawat di RS Pluit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan kesembuhan serta hati yang gembira untuk menjalani proses pemulihan. Pokok doa yang kedua, berdoalah kepada Tuhan Yesus bagi jemaat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi dan pekerjaan dalam masa pandemi ini. Mohonlah kiranya Tuhan Yesus membuka jalan untuk kesulitan yang mereka alami, serta kita diberi kesempatan menolong kesulitan mereka. Pokok doa yang ketiga, mari kita doakan terus PIPK. Kiranya Tuhan Yesus memampukan mereka untuk melayani Tuhan Yesus melalui pemberitaan Injil dan pelayanan kasih bagi sesama. Dan kita juga memiliki hati untuk terus bermisi. Pokok doa yang keempat, mohonlah kepada Tuhan Yesus agar ancaman resesi ekonomi yang ada di depan mata sebagai dampak dari pandemi ini, terus kita doakan agar para pemimpin dapat mengatur dan mengambil kebijakan strategis agar persoalan ekonomi ini sebagai akibat pandemi dapat diminimalisasikan. Bagi jemaat yang punya beban atau pergumulan dan rindu untuk didoakan, tim hamba Tuhan dan Majelis GKMI Anugerah siap membantu dalam pelayanan doa dan konseling. Maka hubungi kami lewat nomor berikut. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam persekutuan doa via Zoom setiap hari Sabtu pukul 9 sampai 10 pagi. Ajak anggota keluarga Anda untuk bersyafaat dan menikmati hadirat Tuhan dalam doa pagi. Demikian Warta Jemaat 9 Agustus 2020. Kiranya kita semua dapat terus terkoneksi satu sama lain dan happy Sunday. Tuhan memberkati.